Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrun najah wa syahrul fihi tutahhiru anfusana minal ma'azi wal azar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa bi kitabil qadim. Saudara-saudaraku, ikhwan muslimin dan muslimah, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang saya hormati, mulia, dan insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kuasa dan juga kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrat dan iradatnya Allah. Allah yang kuasa, Allah yang berkehendak mempertemukan kita semua di bulan Ramadan ini hingga sampai pada malam yang ke-24. Bulan, saudaraku, yang sungguh-sungguh teramat penting bagi kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya bulan suci Ramadan. Ada satu ungkapan yang saya ingin sampaikan dari Ibnu Qayyim Jauzi rahimahullah dalam satu kitab tafsir Tabzirah. Di situ beliau mengatakan, seandainya orang yang sudah mati di alam kubur diberikan kesempatan untuk berangan-angan, maka dia akan berangan-angan mengatakan, pertemukan saya dengan bulan Ramadan walau satu hari. Begitu pentingnya, saudaraku, Ramadan. Ramadan itu yang sering kita dengarkan mulia dan suci, melakbi nama baci. Itu yang sering kita dengarkan. Akan tetapi bulan suci Ramadan itu bukan hanya suci, bukan hanya mulia, tetapi juga mensucikan dan memuliakan kita semua, umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang mau. Dan muncul pertanyaan bagi kita, adakah yang tidak mau dimuliakan? Adakah yang tidak mau disucikan? Jawabnya sudah pasti ada. Mereka itu adalah saudara-saudara kita yang membiarkan bulan Ramadan lewat begitu saja tanpa ubudiyah. Banyak, saudaraku, syukur alhamdulillah kita di dalam masjid ya. Oleh sebab itu, mari kita perlakukan bulan suci Ramadan ini dengan baik, muliakan sebagai satu nikmat datangnya dari Allah. Sebab kenapa? Ketika kita memuliakan bulan suci Ramadan, maka secara otomatis pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Ina ya sepat si bakalat biritawe ibakalat bi ide jengge na bakalat bitoki ko Allah ta'ala.
Satu. Yang kedua, Ramadan suci dan mensucikan, maka sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW di bulan suci Ramadan itu, perbanyaklah membaca doa-doa, perbanyaklah membaca bacaan-bacaan istighfar, mohon ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bacaan-bacaan saudaraku yang diajarkan Rasul Muhammad SAW, mulai dari yang pendek sampai kepada yang panjang. Seumpama astagfirullah, perbanyak baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ataukah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ataukah astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Silahkan saudara bapaknya yang diamalkan. Ataukah selanjutnya yang paling top, yang paling abdah diajarkan Rasul Muhammad SAW, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, kata junjungan kita Rasul Muhammad SAW, siapa yang mengamalkannya, membaca di siang hari ataukah dia baca di malam hari, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang merintangi untuk mendapatkan pengampunan, kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Demikian pula di akhirat nanti, kelak di kemudian hari setelah kita ditinggalkan dunia ini, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap, pun tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang merintangi untuk mendapatkan pengampunan, mendapatkan ridho serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di dalam surga. Subhanallah, bocoran ilmu dari Nabi. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tahunnya di bulan Ramadan itu Allah menginginkan kita ini bersih dosa terhadap Allah dan juga bersih dosa terhadap sesama. Jadi ia pengintinya ipacingi dosa Allah Ta'ala dan juga dosa terhadap sesama. Makanya untuk sesama, kata Nabi, perbanyak musafahah. Pada jamaah-jamaah mana itu? Aja nata silesir beli bola tak pemikilo tarawih. Iya. Lengi nolai sampai beli bola itu dia oleh sebab kenapa mungkin ada salah, ada dosa. Sekarang ini tidak ada lagi dosa antara kita, tidak ada lagi sengketa, semua ikhlas memaafkan. Jadi aja lagi bayi ini subala kena, istri minta kepada suami, minta maaf. Seumpama begitu pula juga suami sayangi istri, anak-anak kepada orang tua, tetangga dengan tetangga, pengurus majlis, bapak pengurus majlis, jamaah dengan jamaah. Allah menginginkan kita ini bersih dosa terhadap dirinya dan juga bersih dosa terhadap sesama. Maka tuntunannya Nabi Rasulullah SAW, beliau mengatakan, tasawwahu yashabil ilmu wa tahadaw tahabbu wa tashabis syahna. Perbanyaklah berjabat tangan dengan sesamamu, karena yang demikian itu berjabat tangan maksudnya akan menghilangkan saudaraku perasaan iri dan dengki. Iya, boleh kuna kita. Wa tahadaw tahabbu wa tashabis syahna, saling membariki nasa nabita. Kong kayan repa yodo litene pa singa kimae. Kung kasumpah mayan reto aja nih kita bawa tahu lewat pak. Karena dengan saling memberi kata Rasul Muhammad SAW itu akan menimbulkan perasaan saling menyayangi dan menghilangkan permusuhan serta dendam. Coba-coba nih itu saya kumandrelnya nih kibae. Maswalnya ada kilah satu boleh nama. Makanya oli-oli terpanggil karena itu akan menghilangkan permusuhan serta dendam, kata Rasul Muhammad SAW. Jadi dua dibuang, insya Allah ditawid dapat macam dalam kesempatan ini ya. Bersih dosa terhadap Allah
dosa terhadap sesama, dan kemudian yang ketiga, Allah menginginkan kita bersih jiwa, raga, dan harta. Makanya seiring dengan diwajibkannya ibadah puasa dalam riwayat sejarah saya baca pada bulan Syahban, nawajirat itu Allah Ta'ala buat sekapitaraweh. Iya, setelah di bulan Syahban itu diwajibkan ibadah puasa yang kita lakukan, lalu kemudian menyusul itu sekapita diwajibkan juga, dan juga zakat mal, infak, anjuran infak dan sedekah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan membersihkan jiwa dan raga kita. Seseorang yang merasa dirinya dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada rezeki, ibadah yang lagi boleh ribuan Allah Ta'ala, lalu kemudian kita zakat, kita infak, kita sedekah, maka harta yang kita punya itu adalah nikmat. Jadi tinggal lagi buang sekapiterata di natuna betana sahabat Abu Hurairah bercerita, maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Isa adaita zakata malika, faqad adaita ma alaika." Apabila engkau telah membayar zakatmu, berarti engkau telah menunaikan kewajibanmu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa buang yang kalinya tahu makada ustaz tanya kajian tahu sohi. Saya ini ustaz bukan orang kaya, apa yang saya zakatkan? Bukankah orang kalumanya tanya kak tahu sohi? Kalau seumpama saudara bukan orang yang kaya, ada anjuran infak dan sedekah. Iya kata biasanya Pak, infak sedekah tidak mesti banyak. Nareko masiri seumpama masih dekat 500 rupiah pusaliwa Pak, tapatama ni kucelihan na masigi. Insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan buat kita. Tuhan Allah Ta'ala mimisai dengan niat ikhlasnya kita. Makanya tips untuk orang beriman sesungguhnya kita harus pandai, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Iya je Pak, kau mikir lu masigi sebelum kita ambil pakaian tak, coba-cobalah ambil uang 1.000 kita masuk di sakuta, niatkan untuk masuk di celengan yang masjid, kali 1 bulan berapa banyaknya, dikali lagi dengan jamaah yang datang di masjid ini, kita pergunakan di masjid kita luar biasa, saudara. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali nasabah nareko masjid ketika kita infak sedekah, mak barakah itu waramparakta nikmat hartata. Sebab kenapa orang kaya lalu kemudian dermawan, sederhana hidup dan kemudian malabogi, dicintai jamaah dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini bersedekah di masjid pasti disayang sama jamaah, lebih disayang, dicintai oleh Allah. Sebaliknya, ia tahu siapa so gigi pun naki orang paran atau mancaji tahu sekik kikir gelam paku jempa atal sekti bina malara najajak ibu najajak 4 tahun dibenci oleh jamaah dan juga dibenci oleh Allah. Dia agak tahu Pak, tidak ada orang suka orang yang pelit. Tahu seke lagi nada poji tahu seke. Akade, ayo kita pergi rumahnya saudara, tidak jangan pergi di situ seke. Dia itu gak agak mau nerimo ya pernah itu naliko, padahal alina seke to. Iya, jadi sangat benar ini Pak. Konsepnya memang begitu, orang pelit itu tidak ada orang yang suka, bahkan lebih benci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seakan-akan orang yang tidak mau, yang seki itu tidak mau sedekah itu nelo mewe pun. Nah, sebab aku pelit kita we Pak, siungrong itu Pak peletui. Ada wantap pun, tapi ada wantap baji. Bilang tidak ada, padahal lengkap. Namanya juga tahu seki. Iya, dibenci.
oleh jamaah dan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh perumpamaannya saudaraku. Pak Ustaz, siapa yang kena musibah di samping masjid di sana? Bilang, anu kodong, yang kena musibah itu ahli jamaah, orang yang selalu berjamaah di masjid Uwais. Ih, mati kesenangan wani seumpama. Nah, ayo kita pergi lihat. Kuras itu kasihan orang yang suka berjamaah di Uwais. Padahal saya tahu beliau itu suka bersedekah di masjid. Kuras itu pasti dekat masjid Uwais. Ayo kita pergi lihat. Tapi sebaliknya pun, coba tak bayangkan, Pak Ustaz ini nggak tahu mati. Nah kada ira tahu sikki ira tahu papelenge. Nah kada pesan ngira mati panjaban lo mitai begitu dicapu ni tahu dapat leh. Jadi nyata kita ini dibenci betul saudaraku oleh orang banyak dan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Quran mengatakan saudaraku untuk tosikki awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa iza huwa hazimun mubin. Jadi malu sikki. Nah kamu itu saya cipta dari setetes air mani. Kamu tidak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa bila tidak ada nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ada yang sombong. Wa iza huwa hazimun mubin. Ternyata manusia itu menjadi musuh nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dan jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir daripada ceramah saya dalam kesempatan ini, ada satu ungkapan yang sering muncul dalam lingkungan masyarakat. Dan sebab angka itu tahu biasa Pak Beuli masih dekat mencibir nih. Tenang pula bapak-bapak, ibu-ibu tidak. Kumakai ustaz ya sidak ke ibu, sidak ke ipa. Toati ustaz, sidak. Kalau ada di antara ini saudara kita yang demikian saudaraku, itu indikasi kok tanda-tanda macam ini Pak Adita. Iya, sulit diterima dengan kesejuk, ditembus dengan kesejukan nasihat sulit. Maka tempat cinya tetap. Kalau saudara belum bisa bersedekah, ada kata mereka bicara tak. Jangan sakiti hati orang yang bersedekah. Masih dia kasih balik bolana melona roya acang taritak kumana senang. Kenapa kau bilang tahu mau dibilang? Siapa tahu tidak mau dibilang? Berarti ibu yang berdosa, bapak yang berdosa yang menuduh orang. Siapa tahu ikhlas cuma senang hatinya kalau namanya didengar. Kita yang gila urusan namanya kalau begitu. Makanya saya sampaikan, kalau orang bersedekah kita tidak bisa bersedekah, jangan membuat hati orang yang bersedekah sedang sakit. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat sebagai penutup ceramah saya dalam kesempatan ini untuk mengokohkan, menguatkan hati kita bahwa Nabi Musa ketika berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan Allah, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, puramanan nilobigo pasurota. Semua amal ibadah yang Engkau perintahkan kepada kami, semua telah saya laksanakan. Manakah amal ibadahku yang paling Engkau sayangi? Manakah amal ibadahku ya Allah yang paling Engkau cintai? Apakah sholatku? Allah mengatakan, sholatmu untuk dirimu wahai Musa, untuk mencegahmu dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Apakah zikirmu ya Allah? Zikirmu untuk dirimu, untuk menenangkan hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah puasaku? Puasamu untuk dirimu, untuk mengekang keinginan hawa nafsu. Kalau begitu ya Allah, amal ibadah apa yang Engkau sayangi, yang Engkau cintai? Maka Allah menjawabnya, saudaraku, ketika engkau memberikan orang yang ada di sekitarmu, membantu ekonomi Islam, membantu pembangunan masjid seumpama, maka di situ aku berada di sampingmu. Ternyata saudaraku, dalam riwayat ini bukan sholat, bukan puasa, bukan zikir, tetapi sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada asli kemanaki
Wujud nyata ceramah saya dalam kesempatan ini sebagai penutup, saudaraku, saya sampaikan, jangan lupa sekepit terata. Itu yang pertama. Yang kedua, idi tausogie ayat alupai pasudi sekep malta. Yang ketiga, yang merasa diri tidak kaya, hidup sederhana atau dibawa sederhana, impak sedekah. Sebab impak sedekah itu adalah membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang tidak pernah lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, syukur kita. Bersyukurlah di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita semua masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mulia dengan baik. Akhirnya semoga amal ibadah yang kita lakukan, seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini makbul, mustajab, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila banyak mengambil waktu Bapak pun saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.